Untuk alat dan bahan, siapkan 3 buah kertas yang sudah dilubangi, kertas putih, dan senter. Pertama-tama, siapkan 3 buah kertas yang sudah dilubangi dan senter. Setelah itu, arahkan senter ke kertas yang sudah dilubangi. Dapat dilihat bahwa cahaya dapat merambat lurus dari kertas pertama sampai terakhir. Namun, ketika papan kertas yang kedua digeser, maka cahaya dari senter tidak dapat menembusnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada kertas karton berukuran 10x10, piring, gelas kosong, kaca pembesar, uang logam, plastik, kertas putih, senter, dan gelas berisi air. Pertama, siapkan senter dan kaca pembesar. Lalu arahkan senter ke kaca pembesar. Dapat dilihat bahwa kaca pembesar dapat menembus cahaya. Lalu arahkan senter pada uang logam. Dapat dilihat bahwa cahaya tidak bisa menembus uang logam. Pada plastik bening, dapat dilihat bahwa cahaya bisa menembusnya. Sedangkan pada kertas karton, cahaya tidak bisa menembusnya. Pada gelas bening, dapat dilihat bahwa cahaya bisa menembus gelas bening. Pada gelas yang berisi air, dapat dilihat bahwa cahaya bisa menembus gelas berisi air. Dan pada piring bening, dapat dilihat bahwa cahaya dapat menembusnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada penggaris, penghapus, kertas putih, dan senter. Pertama-tama, siapkan penggaris dan batang bayang-bayang. Di sini saya memakai penghapus. Lalu ukur panjang penghapus tersebut. Setelah itu, ukur jarak antara kertas putih pada dinding dengan penghapus sejauh 6 cm. Dan atur pula jarak antara penghapus dengan senter sejauh 5 cm, 6 cm, 7 cm, dan 10 cm. Kemudian ukurlah bayang-bayang pada penghapus menggunakan penggaris. Alat dan bahan yang digunakan kertas putih, cermin, dan senter. Pertama-tama siapkan cermin dan senter. Lalu arahkan senter ke cermin. Dapat dilihat bahwa cahaya berpindah ke arah yang berlawanan, yaitu berpindah ke kertas di dinding. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang digunakan kertas putih, kaca pembesar,
cermin, korek api, dan lilin. Pertama-tama, beri jarak antara cermin dan lilin sejauh 5 cm. Amati bayangan lilin pada cermin. Dapat dilihat bahwa bayangan yang terbentuk memiliki tinggi dan bayangan yang sama. Siapkan lilin dan kaca pembesar. Letakkan kaca pembesar di antara lilin dan kertas di dinding. Dapat dilihat bahwa bayangan api pada lilin nampak kecil. Alat dan bahan yang digunakan: gelas kosong, pensil, dan gelas berisi air. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan seperti gelas kosong, gelas berisi air, dan pensil. Lalu, masukkan pensil ke dalam gelas kosong. Di sini belum adanya perubahan. Namun, ketika dimasukkan air, dapat dilihat di sini terjadi pembiasan, di mana pensil yang terkena air terlihat lebih besar dibandingkan pensil yang tidak terkena air. Alat dan bahan yang digunakan: kertas putih, bejana, cermin, senter, dan gelas berisi air. Pertama-tama, siapkan bejana, cermin, dan senter. Letakkan cermin dalam posisi miring ke dalam bejana. Lalu, arahkan senter ke cermin tersebut. Atur sedemikian rupa sehingga pantulan sinar yang berasal dari senter dapat mengenai kertas putih. Dapat dilihat pantulan cahaya berwarna putih. Lalu, tambahkan air ke dalam bejana. Tunggu hingga air menjadi tenang. Kemudian arahkan senter ke dalam cermin. Atur sedemikian rupa sehingga pantulan sinar yang berasal dari senter dapat mengenai kertas putih. Dapat dilihat cahaya putih terdiri dari berbagai warna.